Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Nestoyordani dengan NIM 2414010134. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tafsir surat An-Nur ayat 27 sampai 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian nanti kita jelaskan terkait intinya inti kandungan dalam surat An-Nur ayat 27, yaitu mengenai larangan memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi sebenarnya ayat 27 ini, ayat surah An-Nur ayat 27, yaitu yaitu perintah sekaligus larangan ya, kalau misalkan kita masuk ke rumah orang baca salam gitu, dan minta izin terlebih dahulu. Kemudian ayat yang ke-28 menjelaskan bahwa jika tidak ada orang atau tidak ada diizinkan masuk, maka harus rela kembali tanpa rasa tersinggung. Artinya jangan masuk ke rumah orang tanpa izin ya. Ayat 29 menjelaskan tentang kelonggaran atau tidak berdosa apabila seseorang memasuki tempat yang tidak dihuni atau fasilitas umum yang digunakan bersama seperti toko, penginapan atau gudang itu, selama ada keperluan yang wajar. Berarti kalau misalkan kita masuki hal yang bersifat untuk fasilitas umum tanpa izin ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan kita ke rumah orang kemudian kita tiba-tiba masuk nggak ada diizinkan, nggak ada ucap salam, ya itu dilarang gitu. Kemudian apa sih sebenarnya nilai-nilai pendidikan yang ada dalam ayat ini? Sebetulnya nilai-nilai pendidikan yang dijelaskan adalah, pertama, pendidikan tentang etika atau adab dalam Islam, yaitu dimana kita dilatih untuk kesopanan dan menghargai hak ruang privat orang lain mulai dari kita kecil, kita biasakan itu. Kemudian pendidikan moral, yaitu melatih pengendalian diri dan kematangan emosional dan kelapangan dada saat menghadapi penolakan. Ya, kata orang nggak mengizini, ya udah kita nggak boleh bersedih hati, berkecil hati gitu. Kemudian tentang pendidikan religius, di mana kita di sini menanamkan kesadaran bahwasanya menjaga sopan santun adalah bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan pada Allah gitu ya. Kemudian nanti ada juga makna pendidikan dalam ayat ini adalah tentang tanggung jawab, di mana kita melatih adalah itu dengan melatih individu agar tidak bertindak semaunya dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan gitu. Kemudian melatih diri untuk memiliki empati, yaitu mengajarkan kepekaan untuk memahami situasi, kondisi, dan keputusan tuan rumah gitu. Kemudian juga nilai pendidikan terdapat adalah menjaga kehormatan dan privasi. Artinya sangat relevan di era modern termasuk media sosial, untuk tidak mengumbar aib dan menyebar rahasia atau melanggar hak privasi orang lain gitu. Sebenarnya berarti dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini lebih ke memberikan
kepada kita, menjelaskan kepada kita terkait tentang adab masuk rumah orang, nanti kalau diizinin kayak mana nanti adab kita di sana, ataupun nanti kalau misalkan kita nggak diizin masuk ya gimana tinggal tindakan kita, apakah kita marah gitu. Sebenarnya itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 27. Dan kemudian nilai-nilai pendidikan juga telah dijelaskan kan, berarti kita dilatih untuk etika kita, sopan santun untuk di tempat orang, kemudian juga kita dilatih untuk menerima dengan lapang dada apapun keputusan dari orang lain. Ya kita ditolak ya udah terima gitu, kalau diizinkan kita masuk, kalau ditolak kita pergi gitu, jangan sampai berkecil hati. Dan kemudian kita harus ada juga melatih kepekaan ya, kepekaan ya. Kadang situasi orang tuan rumah ini nggak memungkinkan kita untuk gabung, ya udah nggak usah kita gabung gitu, karena mereka nanti kan juga ada nih segan untuk nolak, tapi kitanya mau bersikeras masuk juga, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus punyalah rasa kepekaan, sekarang waktunya nih nggak tepat kalau saya bergabung gitu dan sebagainya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.